Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PT Sabar dan Plastik Bridge. Perkenalkan, saya Dani Sigit. Saya akan menjelaskan latar belakang mengenai produk yang kami buat. BPS mencatat bahwa sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun, di mana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang terbuang ke laut. Kemudian, berdasarkan Sustainable Waste Indonesia, 69% sampah masuk TPA, 7% didaur ulang, dan juga 24% terjadi illegal dumping, di mana kontribusi plastik terbesar terdapat pada jenis sampah PE, PP, PET, PVC, dan juga PS. Oleh karena itu, terdapat solusi yang kami tawarkan, yaitu produk dari sampah plastik yang ramah lingkungan dan juga dapat dijangkau oleh banyak orang. Dan dari sudut pandang arsitektur dan sipil, masalah sampah dapat diselesaikan melalui bangunan hijau. Kami persembahkan Plastic Bridge. Plastic Bridge merupakan batu bata hasil dari peleburan limbah plastik, pasir, dan semen. Kemudian ada sedikit tambahan fly ash. Plastic Bridge ini tidak berpori seperti bata konvensional sehingga dapat meningkatkan umur bangunan karena retakan pada dinding, dan juga terdiri dari 30% plastik untuk memastikan ketahanan api yang efektif. Kemudian ini kelebihan dari Plastic Bridge, mengurangi jumlah plastik, alternatif bata, harga yang lebih murah dan biaya produksi yang lebih murah dan hemat energi, bentuk dan warna yang lebih menarik, dan juga 7 kali lebih kuat daripada dinding beton. Ini merupakan analisis perbandingan antara produk lama dan produk yang kami buat, yaitu Plastic Bridge. Dapat di-highlight terdapat beberapa kategori, dan Plastic Bridge ini merupakan plastik inovasi yang relatif baru. Kemudian Plastic Bridge ini memiliki asuransi terhadap garansi yang kami pastikan terjamin kualitasnya, dan juga terdapat customer service untuk melayani konsumen. Ini merupakan bisnis model kanvas yang kami buat dalam analisis pembuatan model bisnis yang kami akan rencanakan dan kami akan laksanakan. Kami akan jelaskan di slide berikutnya. Untuk customer segmen yang kami targetkan, yang pertama ada kontraktor untuk membeli bahan material yang kami tawarkan, yaitu Plastic Bridge. Kemudian untuk semua gender, kemudian konsumen yang peduli lingkungan, di mana Plastic Bridge memiliki kelebihannya itu ramah lingkungan, sehingga orang yang ramah lingkungan pasti tertarik dengan Plastic Bridge yang kami buat. Ini untuk pemerintahan dalam proyek-proyek fasilitas umum seperti tol, jalanan, dan juga jembatan dan fasilitas pembangunan lainnya. Untuk selanjutnya yaitu perumahan klaster, di mana ini kami tujukan untuk perusahaan swasta atau development, dan juga toko bangunan, di mana Plastic Bridge yang kami buat akan didistribusikan kepada seluruh toko bangunan yang ada, sehingga orang dapat menjangkau Plastic Bridge yang kami buat. Saya Raisa Iruna. Selanjutnya terdapat customer relationship, yang merupakan usaha untuk menjalin hubungan dengan pelanggan dan memberikan pelayanan yang memuaskan. Terdapat 6 hal, yaitu memberi garansi pada produk, memberikan potongan harga, kemudian melakukan branding pada produk, memberikan hadiah sebagai bentuk penghargaan. Yang kelima ada memberi layanan custom dan layanan konsultasi terkait produk. Selanjutnya, channel yang merupakan sarana untuk menyampaikan produk kepada pelanggan. Yang pertama ada aplikasi yang dapat di-download, kemudian mengakses website perusahaan, kemudian ada marketplace, pameran atau bazar untuk mengenalkan produk, dan media sosial dengan cara endorse ataupun iklan. Kemudian terdapat key activities yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, seperti dilakukannya promosi produk untuk meningkatkan penjualan, kemudian ada produksi produk, kemudian monitoring alat produksi agar memiliki durabilitas dan efektivitas dalam produk. Kemudian yang keempat ada pemberdayaan pengepul sampah plastik, ada kontrol kualitas agar sesuai standar, dan menganalisis kebutuhan konsumen karena dapat berubah berdasarkan pasar yang ada. Selanjutnya, saya Salma Nuraini akan menjelaskan mengenai key resources, yaitu di mana terdapat sumber daya alat, material, maupun SDM sebagai penunjang proses produksi. Yang pertama, terdapat perangkat komputer sebagai alat uji coba permodelan. Kemudian, terdapat konsultan sebagai penasihat maupun mengedukasi.
Lalu terdapat mesin sebagai penunjang dalam bekerja. Lalu terdapat tenaga kerja sebagai orang yang membantu proses pembuatan dan juga pengaturan produksi. Lalu juga ada pekerja manajemen sebagai pengatur perekonomian dalam bisnis. Dan yang terakhir, terdapat SDM IT yang berperan dalam menjalankan teknologi tersebut. Selanjutnya yaitu key partners. Yang pertama terdapat Kementerian PUPR, pihak yang membantu sosialisasi produk. Lalu yang kedua pengepul plastik sebagai supplier dan juga penyedia bahan baku. Kemudian yang ketiga ada toko material sebagai pihak yang menyalurkan dan juga mendistribusikan plastik bricks. Keempat ada bank sebagai pihak yang membantu dalam proses transaksi keuangan. Yang kelima terdapat investor yang memberikan modal dana produksi plastik bricks. Lalu juga ada pihak bisnis perumahan yang menggunakan maupun membeli produk. Lalu juga terdapat perusahaan konstruksi sebagai instansi yang menggunakan dan juga membeli produk plastik bricks. Lalu juga terdapat penyedia layanan aplikasi Play Store maupun App Store yang menyediakan aplikasi online. Lalu yang terakhir ada penyedia jasa pengiriman untuk menyediakan jasa pengiriman produk. Selanjutnya revenue stream atau sumber pendapatan yang kami peroleh berasal dari penjualan produk, dana pribadi, pinjaman bank, dana hibah, dan yang terakhir dana investor. Selanjutnya ada cost structure yang secara singkat itu merupakan kegiatan yang mengeluarkan dana untuk produksi plastik bricks ini sendiri. Terdapat sejumlah komponen utama yang membutuhkan biaya. Yang pertama itu ada gaji staf utama dan karyawan, biaya alat dan material, biaya jasa transportasi, biaya jasa penjualan, biaya operasi alat beserta pemeliharaan dan troubleshooting, serta biaya jasa pemasangan iklan. Berikutnya terdapat penjelasan terkait proses produksi dari plastik bricks itu sendiri yang merupakan rencana produk kami. Pertama-tama perlu dipersiapkan sejumlah alat dan bahan yang dapat dilihat pada tabel berikut, termasuk di dalamnya perbandingan penggunaan sejumlah material dan kapasitas dari alat yang digunakan. Sementara itu, untuk proses yang dilalui adalah mengumpulkan limbah plastik sebagai salah satu bahan baku utama, selanjutnya melakukan pencacahan plastik dengan mesin, setelah itu ada proses batching yang mengumpulkan semua bahan dan menggilingnya di mixer, setelah itu ada proses melting atau burning yang melebur seluruh bahan tadi dengan suhu 300 derajat Celcius sehingga menjadi lumpur. Kemudian lumpur yang keluar dari alat ini akan ditimbang terlebih dahulu sesuai dengan kriteria bata yang diinginkan, baru akan masuk ke dalam proses molding atau pencetakan lumpur menjadi bata. Dan yang terakhir ada proses curing, di mana bata yang telah dihasilkan akan direndam. Dalam hal ini kami mengestimasinya selama 7 hari. Adapun setelah sejumlah komponen yang telah kami hitung, berikut ada terkait cash flow-nya. Kami memperoleh dalam kurun waktu 6 tahun itu terdapat 3 miliar lebih uang untuk digunakan dalam proses produksi. Sementara sebesar 4 miliar lebih kami terima dari berbagai sumber. Namun di sini kami hanya memperoleh laba sebesar 500 juta sekian. Nilai ini bukan semata-mata hanya pengurangan dari pendapatan dan pengeluaran, melainkan ada aspek lain yang masuk seperti pengembalian dana ke bank, investor, serta sejumlah keuntungan yang digunakan untuk biaya produksi tahun ke depan. Selanjutnya ada struktur organisasi kami yang diberi nama PT Sabardan Plastic Bricks, yang dimana untuk struktur organisasinya dapat dilihat pada gambar berikut. Adapun sebagai penutup, kami memberikan sejumlah kesimpulan. Yang pertama ada penumpukan sampah plastik serta peningkatannya di bumi sudah cukup mengkhawatirkan bagi sejumlah masyarakat, sehingga perlu ada penanganan khusus terkait ini. Yang kedua yaitu kami mengusulkan salah satu alternatif dalam penanganannya berupa pembuatan produk dari limbah plastik, dalam hal ini adalah plastik bricks. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, dalam membangun usaha kami terdapat sejumlah penjabaran terkait strategi yang kami gunakan, dimulai dari pemaparan kelebihan dan kekurangan, kemudian pembuatan BMC untuk analisis sejumlah aspek seperti customer segment, customer relationship, channels, key activities, key research, key partners, revenue streams, dan cost structure. Dan yang terakhir adalah penyusunan RAB dan struktur organisasi. Sekian presentasi dari kami, kelompok E3 dari kelas Kewirus terkait perencanaan kewirausahaan dalam hal ini produk kami Plastic Bricks. Semoga dapat memberikan manfaat dan pemahaman. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih.